ajak kita lihat ketika saya tanya Tuhan Bapak dan Ibu, saya mendapat kata yang menurut saya agak aneh gitu ya. Tumitnya Yakub ya. Ada ayatnya enggak? Sebenarnya ayatnya enggak ada ya, cuma saya ajak kita lihat beberapa firman Tuhan supaya kita lebih mengerti dan semoga ini menjadi rema buat kita semua ya. Ceritanya apa? Ceritanya itu awalnya itu Ribka ya, Ribka itu istrinya Ishak ya. Ribka itu ternyata punya hamil mau punya anak, tetapi anaknya itu ternyata anak kembar ya, dan di dalam itu anak kembar itu saling berantem. Ya saya nggak tahu perasaannya bagaimana, rasanya seperti gimana, cuma akhirnya Ribka berdoa kepada Tuhan ya, dan Tuhan itu menjawab ya di Kejadian 25 ayat 23 ya. Tuhan berkata kepada Ribka, 2 bangsa ada di dalam rahimmu. Ya, bangsa apa? Awalnya 2 orang, yaitu Esau dan Yakub ya. Tetapi itu berkembang menjadi bangsa ya. Dan dikatakan di sini engkau akan melahirkan 2 bangsa yang berseteru, bermusuhan ya. Adiknya akan lebih kuat dari kakaknya, yang sulung akan melayani yang bungsu. Ya, ini saya ajak kita berdoa sebentar. Tuhan, kami mengarahkan hati kepadamu Tuhan. Biar sebagaimana Maria duduk diam di kakimu, kami juga belajar Tuhan. Untuk mendengarkan pesan-pesanmu, belajar untuk menangkap isi hatimu, belajar untuk menjadi pelaku daripada firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan di mana kami masih boleh berkumpul, beribadah, mendengarkan firman-Mu. Dan biar Tuhan, di setiap kesempatan, di setiap hari, di mana kami menaikkan korban, kami diubahkan semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Berikan kami hikmat untuk memahami, untuk mengerti, dan bagaimana menerapkannya di dalam hidup kami. Berikan kami pewahyuan supaya kami mengenal Engkau dengan jelas sebagaimana Engkau adanya, dan berikan kami juga pengertian Tuhan, supaya kami mengerti dan dapat menimbang apa yang baik dan yang jahat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang mau belajar berkata amin. Ya, jadi Bapak dan Ibu, saya ajak kita lihat ke ayat sesudahnya ya, ke halaman berikutnya sama ya, tolong ya. Jadi gini Bapak dan Ibu ya, ternyata singkat cerita gini ya, saya rasa Bapak dan Ibu juga tahu ceritanya ya, yaitu anak yang pertama itu keluar dulu ya, yaitu Esau ya. Tapi ternyata Esau ini kalau dilihat ya, di ayatnya di Kejadian 25 ayat 25 dan 26 ya. Keluarlah yang pertama ya, pertama itu harusnya yang sulung. Dan memang yang sulung ya, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu ya. Jadi ini Esau itu sangat berbulu ya, pokoknya dari atas sampai ke bawah berbulu. Katanya seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu ya. Sebab itu dia dinamai Esau ya. Esau itu ada kaitannya dengan jubah berbulu itu. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, ternyata kalau Bapak dan Ibu mempelajari ya, saya tuh bukan dokter juga ya, cuma pas saya cari mengenai ayat ini, saya menemukan informasi yang menarik ya. Katanya apa? Katanya kalau anak itu lahir kembar, biasanya itu yang pertama lahir dulu, terus yang kedua itu lahir katanya 10 menit. Atau sekitar 30 menit sesudahnya. Ya di sini ada dokter ya, dokter Hana, nggak tahu benar apa enggak ya, bisa dicek ya nanti ya, percaya apa enggak. Cuma ini Yakub ini unik Bapak dan Ibu. Ya Yakub itu istilahnya gini ya, wah bergumul dan apa, dia tuh pengen keluar duluan. Sampai apa? Sampai sekalipun yang keluar duluan memang Esau, itu tuh nyangkut berturut-turut, berbarengan ya. Begitu Esaunya keluar, tumitnya itu ada
tangannya Yakub, ya. Dan memang ternyata Yakub itu kalau dilihat namanya ya, ada kaitannya dengan tumit ya, atau pemegang tumit ya. Jadi ada bahasanya, bahasa Inggrisnya supplanter supplanter itu saya coba cari gitu ya. Kayaknya itu pengganti ya. Jadi seperti apa mungkin bayangannya gini Bapak dan Ibu. Bayangannya kalau ada pemain bola ya, ada namanya pemain utama, ada namanya pemain cadangan ya. Hari ini juga saya sebenarnya pemain cadangan ya. Kenapa? Karena ada seorang yang sebenarnya sudah dijadwal, tetapi karena satu dan lain hal beliau ini nggak bisa ya. Dan dadakan itu datanglah pertanyaan, bisa apa enggak? Ya pokoknya saya samber aja, saya bisa gitu loh ya, pede aja. Ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu, kita ini perlu punya mental ini. Ini menurut saya ya, ini menurut hasil perenungan saya ya. Sekalipun istilahnya gini, kita cuma pengganti Bapak dan Ibu, jangan jadi minder, jangan jadi kecewa, tetapi lakukanlah bagian kita apapun yang terbaik ya. Dan katanya itu kalau dilihat itu lebih kurang tuh ada 2 kata ya sama akof gitu loh kalau nggak salah ya. Jadi artinya saya ini juga bukan yang istilahnya terlalu ngerti mengenai Ibraninya, cuma yang jelas kata keduanya akof itu atau akop ya, itu artinya tumit ya. Nah jadi kira-kira pemegang tumit itu apa ya? Jadi ini arti daripada istilahnya bukan arti harafiahnya, tetapi pemahaman istilahnya makna yang terkandung di dalamnya atau makna yang tersirat di dalamnya ya. Makna yang tersirat di dalamnya di dalam nama Yakub itu artinya apa? Lebih kurang penipu ya. Kalau ini maaf kata ya, saya itu suka ya. Ada nama Tuti, nah Tuti misalnya Tuti tukang tipu tapi ya, terus atau Tuti asli tukang tipu. Enggak, ini bukan menghina, ini bukan maaf. Ini cuma selingan aja ya supaya ingat ya, ini arti nama Yakub. Ya, tetapi Bapak dan Ibu kalau punya nama begitu dari Tuhan ya jangan istilahnya jangan dikarang-karang ya. Tapi istilahnya gini ya, nama Yakub itu nama yang penting di hadapan Tuhan. Nama Yakub itu nama yang berharga di hadapan Tuhan. Ya. Nama Yakub itu ternyata nama perjanjian juga Bapak dan Ibu. Nah siapa yang mau belajar perjanjian apa yang terkandung dalam nama Yakub ya. Jadi saya percaya itu kalau saya renungkan itu salah satu kata pertama atau ayat pertama yang ada kata tumitnya itu adalah ketika Tuhan itu berfirman kepada ular di Taman Eden ya. Jadi apa kata Tuhan kepada ular itu ya? Sebenarnya Bapak dan Ibu kalau pelajari di Kejadian 3 itu ular itu dikutuk ya. Terus itu Tuhan itu berkata kepada ular ya di Kejadian 3 ayat 15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau." Engkau siapa? Ular ya, setan ya. Dan perempuan ini yaitu Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya. Ya. Jadi ternyata ada perang bebuyutan, istilahnya apa ya? Mungkin perang turun-temurun ya antara apa? Antara keturunan ular dan keturunan Hawa ya. Dan janjinya apa? Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi keturunan Hawa itu dijanjikan untuk meremukkan kepala ular. Tetapi di belakangnya ini menurut saya ya begitulah, kita baca dulu ya. Engkau akan meremukkan tumitnya ya. Engkau yaitu siapa? Si ular akan meremukkan tumit. Tumit itu kalau Bapak dan Ibu baca kata aslinya ya, itu mengandung arti katanya bahasa Inggrisnya restrain ya. Restrain itu apa? Restrain itu artinya lebih kurang mengikat atau menahan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi artinya apa Bapak dan Ibu? Ini menurut pemahaman saya ya atau penafsiran saya, itu Tuhan itu dari awal di Taman Eden sampai sekarang, sampai nanti pengangkatan, sampai Tuhan menjejakkan apa? Kakinya di Bukit Zaitun.
ya. Itu ada peperangan bebuyutan antara apa? Peperangan turun-temurun, peperangan yang terus-menerus bebuyutan berlangsung antara keturunan Hawa dan keturunan ular, ya. Dan jangan dipikir Bapak dan Ibu keturunan ular itu bentuknya ular, ya. Tetapi ular itu disebut sebagai bapak daripada pendusta, ya. Jadi akan ada peperangan yang terus-menerus, turun-temurun, bebuyutan antara apa? Antara orang-orang yang berdusta dengan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dan menginjak apa? Menginjak kepala si ular. Amin Bapak dan Ibu, ya. Dan saya percaya kita di tempat ini menjadi orang-orang yang menginjak kepala ular itu. Amin Bapak dan Ibu, ya. Lihat tumit Bapak dan Ibu, ya. Ini tumit ini akan menjadi tumit yang meremukan kepala ular. Amin Bapak dan Ibu, bukan menjadi tumit yang diremukan oleh ular. Amin Bapak dan Ibu. Apa maksudnya tumit yang diremukan oleh ular? Ya, lebih kurang gini ya menurut saya, ya. Jadi kalau tumit kita diremukan oleh ular, ini kalau ya, artinya apa? Ada sesuatu tipu muslihat. Ada sesuatu yang iblis buat. Sehingga apa? Sehingga itu melemahkan, sehingga itu mengurangi kemampuan daripada kita untuk apa? Untuk mengikat, untuk menginjak kepala ular. Untuk apa? Restrain tadi, mengikat kekuatan daripada ular-ular itu. Ya. Nah, saya ajak kita lihat ke slide berikutnya, ya. Jadi di slide berikutnya ini gambaran apa? Daripada beberapa orang, ya. Kita tahu ceritanya, ya, Allah kita disebut Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Nah, Abraham, ya. Abraham itu kira-kira ya pada waktu dia bertumbuh, dia besar, itu dia besarnya bersama-sama dengan si Lot, ya. Terus ada Ishak, ya, anaknya Abraham, dia itu punya saudara namanya Ismail, ya. Tapi kemudian ada Yakub dan Esau. Mereka ini saudara kembar yang lahir dari rahimnya Ribka, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang menarik ya kalau kita renungkan ya, setelah sekian ribu tahun, mereka itu jadi apa? Ya. Kalau Abraham, Ishak dan Yakub itu terus akhirnya menjadi bangsa Israel secara fisik, ya. Dan kalau di sebelahnya ada bangsa yang secara tanahnya itu lebih luas, yaitu negara Yordania. Ya, Yordania ini kalau dilihat Bapak dan Ibu terdiri dari 3 bani atau 3 suku atau 3 bangsa lah, ya. Bangsa apa? Moab, Amon dan Edom, ya. Moab dan Amon asalnya dari Lot, ya. Dan Edom asalnya dari Esau, ya. Dan ternyata Bapak dan Ibu kalau kita lihat di bawahnya itu mereka sangat berbeda jauh, ya. Seperti apa? Seperti Esau dan Yakub, ya. Mereka itu lahir dari kandungan yang sama, lahir dari rahim yang sama. Tetapi ternyata kemudian berbeda jauh. Esau seperti apa? Esau itu suka berburu, ya. Jadi mungkin seperti apa? Ini mungkin ya, mungkin bayangan saya ya. Kalau sekarang itu cowok-cowok yang maco, ya, mungkin naik motor gitu ya, pakai apa motor grum mungkin gitu ya. Bawanya senjata. Ada yang suka seperti itu? Ada nggak? Nggak ada yang angkat tangan ya. Atau ya pokoknya nggak ada, nggak apa-apa lah ya. Ya, ini bayangan saya ya. Jadi Esau itu suka berburu ya. Tetapi kalau si Yakub kerjaannya apa? Yakub itu katanya orangnya tenang. Dia suka di rumah, ya dia suka apa? Di kemah, ya dia suka apa? Dia suka belajar, suka mendengarkan. Nah, Bapak dan Ibu lebih suka yang mana? Lebih suka keluyuran, berburu atau lebih suka belajar di rumah? Nah, saya mungkin yang itu ya. Ya, maksudnya mungkin saya dulu suka keluyuran, cuma saya mau belajar dari
Yakub. Dan saya mau apa? Istilahnya gini ya. Ya ini bukan untuk sekedar kita ini bersaing dengan orang lain, Bapak dan Ibu. Ya, tetapi kita ini berjuang, berperang dan mengalahkan kedagingan kita. Ya, Edom itu bicara merah, ya merah itu juga bicara mengenai kedagingan. Ya, apapun yang dulu merupakan kedagingan kita belajar kalahkan, kita belajar tundukkan, kita belajar habisi, kita belajar balikan keadaan. Ya, misalnya apa? Kalau dulu malas, ya sekarang malasnya dikurangi, jadi rajin. Kalau dulu misalnya apa? Suka bohong, ya sekarang jangan suka bohong, ya suka yang benar melakukan kehendak Tuhan. Amin Bapak dan Ibu. Ya, saya percaya pengertian Yakub dan Esau ini bukan sekedar dua orang, ya, tetapi apa? Dua manusia yang ada di dalam kita, yaitu siapa? Yaitu manusia lama kita, ya, manusia daging kita yang memang keluarnya dahulu, keluarnya pertama, tapi harus kita tundukkan, harus kita kalahkan, harus kita habisi, kita harus balikan keadaan, ya. Jangan jadi tukang tipu, ya, tetapi jadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, ya. Dan Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ya di atas ya, di bawah itu adalah grafik. Ya, grafik apa? Grafik itu adalah grafik pendapatan rata-rata, ya. Bapak dan Ibu bisa cek, ya bisa cek ada angkanya, ya tinggal di Google aja. Nah yang di atas, ya pokoknya di grafik itu ya, grafiknya yang di bawah. Nah yang hijau, yang di atas itu adalah pendapatan daripada bangsa Israel. Ya, jadi ternyata Bapak dan Ibu, bangsa Israel itu menggenapi janjinya. Tuhan berikan janji sebenarnya kepada Abraham bahwa apa? Keturunannya akan menjadi berkat. Keturunannya akan mewarisi bumi. Ya, berapa banyak yang mewarisi janji Tuhan kepada Abraham ini, ya. Nah, kalau kita lihat di bawah sedikit, ya itu apa? Itu adalah pendapatan rata-rata di dunia, ya. Dan di bawahnya, ya salah satu yang paling bawah Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Itu adalah pendapatan atau penghasilan daripada negara Yordania, negara Mesir. Ternyata pendapatan rata-rata mereka di bawah pendapatan rata-rata dunia. Jadi ini mereka ini ternyata apa? Walaupun secara fisik Esau itu masih keluar dari keturunan Ishak. Masih keluar dari keturunan Abraham. Tapi mereka tidak mewarisi janji itu. Nah pertanyaan bagi kita ini di mana? Kita ini yang mana? Apakah kita sudah menjadi berkat dan diberkati? Atau kita belum menjadi berkat, ya. Jadi kalau dilihat angkanya, ya ini saya coba cari ya, ada beberapa pengukuran gitu ya. Nah tetapi kalau bangsa Israel itu nomor keberapa? Nomor ke-22 dari berapa? Dari sekitar 193 negara, ya sekitar 200 lah negara, ya. Jadi kalau pendapatan rata-ratanya Israel itu 42.500, ya. Jadi supaya gampang kalau dikalikan kira-kira 600 juta, berarti sebulan kira-kira ya bangsa Israel itu dapatnya berapa? 50 juta kira-kira. Ya nanti tinggal dicek aja ya. Tetapi kalau bangsa lain, negara lain, itu kalau di rata-rata cuma 5 juta katanya. Ya, jadi perbandingannya apa? 1:10, jauh banget. Nah pertanyaannya kita ini mau yang mana Bapak dan Ibu? Apakah kita ini mau jadi tanda kutip keturunan Esau yang hidup dalam daging? Atau mau menjadi keturunan Yakub, keturunan Israel yang hidup dalam roh. Kenapa? Ya, ini saya gambarkan secara singkat aja ya. Tapi Bapak dan Ibu bisa uji lagi, bisa pelajari lagi. Kenapa? Karena ini bukan tema khususnya, ya bukan tema khususnya. Kenapa? Tema khususnya ini menurut saya yang saya dapat adalah tumit Yakub. Ya, jadi saya mau ajak Bapak dan Ibu mengerti dan memahami mengenai tumitnya Yakub. Ya,
Jadi gimana Bapak dan Ibu? Ternyata si Esau ini ya, kalau Bapak dan Ibu pelajari ada ayat-ayatnya misalnya di kitab Obaja, ya di kitab Ibrani gitu ya. Kayaknya ya Bapak dan Ibu bisa lihat, bisa pelajari. Si Esau ini adalah orang yang pahit. Dia kecewa. Kecewa dengan apa? Mungkin kecewa dengan pemimpinnya. Ya mungkin di sini ada mahasiswa pelangi, ya ditegur oleh bunda, ditegur oleh ayah Steve, lalu apa? Besok saya mengundurkan diri. Saya nggak perlu lagi dengan apa diginiin, diomel-omelin. Ada nggak yang pernah berpikir begitu? Ada? Tidak, luar biasa. Saya kasih jempol, ya luar biasa. Ya, saya dulu pernah ikut Pak Steve Alfa ya beberapa waktu lah. Ya, dan saya lihat ya beliau itu kalau sudah keluar ya otoritasnya, waduh, haleluya, sudah mengaum, waduh luar biasa. Ya, iblis itu pasti takut. Ya, jadi puji Tuhan kalau kalian ini hebat, ya pasti di sini pasti bertahan semua. Ya, jadi Edom itu artinya, ya salah satunya apa? Pahit. Ya, terus ada sombong, marah. Ya, jadi si Edom, ya bangsa Edom, itu tidak mengalahkan, tidak menang dengan kemarahannya. Tidak menang dengan kesombongannya. Tetapi akibatnya apa? Kekuatannya dalam menghabisi ular itu dihabisi. Kekuatannya dalam berperang dan menginjak musuh-musuhnya itu dihabisi. Ya. Nah, saya ajak kita renungkan Bapak dan Ibu supaya apa? Supaya kita jangan seperti itu. Ya. Akan ada apa? Akan ada banyak peristiwa. Mungkin apa? Diomelin lagi. Misalnya, ya, udah diomelin Pak Steve, diomelin Bunda, udah diomelin Bunda, diomelin Kayanta, ya, misalnya diomelin Bu Iin lagi, misalnya. Kalau enggak, ya puji Tuhan lah. Ya, tapi saya pernah mengalami, ya beberapa bulan lalu singkat cerita saya ke bangsa-bangsa. Nah singkat cerita ya pulang ke Indonesia itu tanduk saya keluar, ya. Saya marah, saya marah-marah. Saya marah-marah dengan pemimpin. Ketika ditegur, saya bukannya bertobat, saya malah menjawab terus, saya malah membantah terus. Ya akibatnya gimana? Akibatnya saya berurusan dengan Tuhan ya selama beberapa minggu ya dengan kemarahan saya ya. Tapi saya nggak mau kemarahan itu mencuri berkat-berkat saya. Siapa yang mau berkat-berkatnya dicuri? Ya, mau mengalami berkat seperti bangsa Israel atau seperti Edom tadi? Ayo, mau yang mana? Ya. Nah, jadi saya ajak kita lihat ke slide berikutnya. Ya, saya percaya gini ya, Bapak dan Ibu. Sekalipun memang mungkin tidak ada ayatnya. Ya, tapi saya berdoa ini menjadi satu apa? Satu warisan daripada kita. Di mana apa? Kita ini menjadi orang-orang yang memegang tumitnya orang. Ya, tumitnya orang itu maksudnya apa? Salah satu pengertiannya menurut saya adalah mewarisi daripada orang-orang di atas kita, di pendahulu-pendahulu kita. Ya, misalnya apa? Misalnya pendahulu kita ini misalnya apa? Misalnya membangun pasukan, ini contohnya. Ya, kita juga belajar untuk apa? Untuk ambil itu dan membangun pasukan. Ya, ini saya umumkan lagi ya. Kemarin udah diumumkan sama Bu Iin ya bahwa apa? Bahwa kalau ada yang kelihatannya itu motret-motret, nah itu boleh ya kameranya diambil aja. Terus apa? Terus jadi milik kalian yang motret. Kalian yang ngambil ya. Itu pengumuman dari Bu Iin yang saya ulang lagi ya. Jadi kita di sini harus mengerti ya bahwa apa? Kita ini sedang mempertahankan korban ya Bapak dan Ibu ya, dan iblis itu berusaha apa? Iblis itu berusaha menghentikan korban ya. Kalau ada yang perlu nanti tinggal hubungi aja. Ya hubungi apa? Hubungi pemimpin masing-masing kata Ibu ya. Tapi ya kalau perlu ya hubungi saya, nanti saya kirim juga ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu ya. Gini poinnya ya. Di tumitnya Yakub, saya percaya ada apa? Ada warisan. Ada satu perjanjian.
yang Tuhan itu berikan bahkan sudah turun-temurun. Dan itu menjadi pertanyaan buat kita. Seberapa kita ini dapat mewarisi. Atau kita dapat pilih untuk apa? Untuk marah dan keluar dari perjanjian itu. Untuk hidup dalam daging dan keluar dari perjanjian itu. Untuk hidup dalam dosa dan keluar dari perjanjian itu. Hidup keluar daripada tudung dan keluar dari perjanjian itu. Ya. Jadi menurut saya Bapak dan Ibu, di tumitnya Yakub, ya di tumitnya Yakub, ini istilah saya aja. Ya kenapa? Karena memang nggak ada ayatnya. Ya saya tadi sudah jelaskan di awal bahwa tidak ada ayatnya tumitnya Yakub. Ya. Tetapi saya percaya ada apa? Ada warisan perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada Adam sebenarnya menurut saya. Ya, salah satunya awalnya kenapa? Adam itu berjalan-jalan di taman. Dia bergaul dengan. Jadi harusnya apa? Harusnya kita juga bergaul dengan Tuhan. Sebagaimana Henok bergaul dengan Tuhan. Kita juga bergaul dengan Tuhan. Ada Abraham yang kemudian apa? Kemudian dipanggil untuk apa? Untuk pergi dan tinggalkan kenyamananmu. Tinggalkan warisan-warisanmu. Tinggalkan sanak saudaramu. Dan pergi dikatakan itu ayatnya apa? Bersiaplah, jalanilah negeri itu. Negeri apa? Negeri yang penuh dengan penyembahan berhala. Negeri yang mungkin pada saat itu penuh dengan raksasa-raksasa, walaupun tidak ada ayatnya, tapi saya percaya pasti. Ya kenapa? Karena kalau Goliat itu punya keturunan, nah pasti di atas-atasnya orang-orang enaknya adalah raksasa-raksasa juga. Ya, kalau Bapak dan Ibu pelajari, ada katanya Nimrod, pemburu yang menurut beberapa sumber itu memaksa Abraham untuk menyembah berhala. Dan Abraham menolak dan dia berkata apa? Saya lebih baik masuk dapur api aja. Ya, itu bukan di Alkitab tapi ada di referensi lain, silakan dicek ya. Tetapi janji Tuhan kepada Abraham, perintah Tuhan kepada Abraham adalah bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjangnya dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Ya. Kemarin ya tadi Bapak dan Ibu lihat ya WL-nya siapa? Ibu Evi ya. Ibu Evi ini ternyata adalah seorang dosen yang mengajar apa? Mengajar mata kuliah peperangan rohani. Ya, benar ya Bu Evi ya. Ya. Jadi saya percaya apa Bapak dan Ibu? Saya percaya Ibu Evi itu mewarisi perjanjian tumitnya Yakub, tumitnya Abraham. Ya, kemarin saya ketemu dengan beberapa mahasiswa STT. Saya tanya, kalian lagi kemana? Oh kami lagi UAS. Ya UAS-nya ngapain? UAS-nya doling, doa keliling ya. Ada yang doa keliling kemana? Oh ada yang doa keliling di Bekasi ya. Saya lihat di lapangan basket, syakara. Pokoknya menghabisi musuh-musuh, menghabisi ular-ular. Siapa yang percaya kita adalah generasi itu? Boleh angkat tangannya Bapak dan Ibu ya. Saya percaya kita adalah generasi itu yang apa? Menjalani negeri itu menurut panjangnya dan lebarnya. Sebab apa? Kepada sayalah, amin Bapak dan Ibu. Tuhan akan memberikan negeri itu ya. Terus ada perjanjian apa? Itu Tuhan berikan juga kepada Musa ya. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, kepada kalian seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi di kaki kita ini Bapak dan Ibu, di tanda kutip tumitnya Yakub, ada apa? Ada perjanjian untuk apa? Untuk mewarisi negeri. Amin Bapak dan Ibu. Bahkan kalau Bapak dan Ibu percaya ya, Bapak dan Ibu bisa cek ya. Saya tuh waktu itu lihat ayat ini beberapa tahun yang lalu ya. Indonesia merdeka tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Dan hari ini tepat kita sudah masuk mulai bulan Agustus. Dan di Kejadian 17 ayat 8. Kejadian apa? Kejadian 17 ayat 8. Tuhan berkata bahwa apa? Kepadamulah Abraham, aku akan memberikan negeri ini. Negeri yang
Dulu kau diami sebagai orang asing dan aku akan menjadi Allah kalian. Dan saya percaya ya bahwa apa? Kitalah ahli waris perjanjian itu. Amin Bapak dan Ibu ya. Ini saya ingatkan sekali lagi ya, nanti kalau ada yang di sebelah kiri kanannya lihat ada yang foto-foto, nah itu boleh ya, boleh apa? Boleh diambil kameranya terus apa Bapak dan Ibu kantongin aja, itu udah sah di sini ya. Jadi kita ya mungkin istilahnya kalau nggak tega gimana ya ingetin ya, itu kaplok nggak ada ya foto-foto di sini ya. Tapi kalau nggak mau didengerin juga ya udah ambil, ya itu udah sah kata Bu Iin ya. Jadi Tuhan juga meneruskan perjanjian itu kepada siapa? Ternyata bukan kepada anaknya Musa, ya, tapi kepada Yosua, yaitu siapa? Abdinya Musa. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon dan dari sungai itu, yaitu sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Jadi Bapak dan Ibu, ini perjanjian bahwa harusnya apa? Harusnya kita yang menginjak, bukan kita yang diinjak. Bukan sekedar kita diremukan, tapi kita akan meremukkan kepala ular itu. Ya, nah ini saya kasih kesaksian Bapak dan Ibu. Ya, kesaksiannya sudah minggu yang lalu ya, tapi masih cukup seger dari oven ya. Jadi gini Bapak dan Ibu ya, kira-kira seminggu yang lalu ya, saya ini mendapat gerakan untuk apa? Saya ini pengen untuk apa? Untuk berbagi ke kota-kota ya mengenai apa? Mengenai kebenaran yang Tuhan sudah bagikan ya. Dan singkat cerita ya, dengan situasi dan kondisi itu ya memang istilahnya gini ya, nggak banyak yang mengundang, ya nggak banyak yang mengundang. Tapi apa istilahnya, saya mengundang diri saya sendiri gitu istilahnya aja ya. Jadi seperti tadi mental pemain cadangan ya, istilahnya apa ya, walaupun tidak sebagai pemain utama ya udah menggantikan aja ya. Gak apa-apa, asal jangan jadi apa, jangan jadi pelakor ya. Hari-hari ini ada istilah pelakor ya. Tapi kita mengambil apa, mengambil istilahnya apa. Kalau orang gak mau melakukan jatahnya, kita ambil aja. Kita lakukan bagian kita. Nah singkat cerita, saya mengalami pergumulan Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena situasi dan kondisi itu berkata apa? Berkata tidak bisa, ya, tidak mungkin, ya, seperti ini, seperti itu. Lalu gimana? Saya gundah gulana, saya galau, ya. Terus gimana? Ya, singkat cerita, Selasa kemarin saya akhirnya datang ke pemimpin saya. Kebetulan pemimpin saya, beliau hari ini ada di sini, ya. Dan saya nggak tahu, ya. Cuma saya datang kepada beliau, Bu, saya pengen ke Jawa, ya. Terus akhirnya pemimpin saya ngobrol-ngobrol, terus ya udah pergi, ya. Terus apa? Coba saya doakan, ya. Terus ketika beliau mendoakan saya, dia lihat satu spirit di provinsi tersebut, ya. Dan kelihatannya apa? Secara atmosfer ternyata provinsi tersebut katanya ya pada saat itu ya, itu atmosfer di atasnya agak pekat ya, enggak terbuka, enggak terang langitnya ya. Dan Bapak dan Ibu mungkin sudah dengar ya, hari-hari ini atau beberapa minggu yang lalu ada hamba Tuhan yang dapat apa? Yang dapat penglihatan mengenai pulau ya, mengenai Pulau Jawa, mengenai malaikat maut dan lain sebagainya ya. Cuma hati saya itu istilahnya gini ya, saya tuh mengerti juga hal itu ya, cuma hati saya itu merasa aduh saya harus pergi gitu ya. Terus akhirnya gimana? Ya ketika mendapat konfirmasi itu akhirnya gimana? Ya udah saya berangkat aja. Ya padahal apa? Padahal buat saya itu nekat juga. Ya kenapa? Karena saya itu nggak mau bikin masalah. Ya saya itu termasuk orang yang kadang-kadang itu nggak terlalu bisa nurut Bapak dan Ibu. Ya jadi kadang-kadang gimana? Saya suka ya istilahnya apa? Menyebabkan masalah-masalah. Ya jadi tapi saya berdoa supaya apa? Supaya kalaupun dulu kita menyebabkan masalah, sekarang kita menyelesaikan masalah. Amin Bapak dan Ibu. Kalaupun dulu kita jadi tukang tipu seperti Yakub, kita sekarang nanti menjadi Israel seperti pangerannya Allah. Nah
Singkat cerita Bapak dan Ibu, kita pergi ke beberapa kota ya, terus ada penglihatan, saya ini harus apa, saya harus ke pantai di kota ini, kenapa? Karena ada naga gitu ya, naganya satu ke kiri, naganya satu ke kanan, terus apa? Terus kita memotong ya, memotong apa? Memotong jalur hubungan ya daripada ular itu ya, naga-naga itu ya. Dan tadi Bapak Ibu sudah lihat bahwa apa? Saya menginjak ya, menginjak satu di laut, satu di pantai. Ya kenapa? Karena ternyata saya pernah lakukan itu dan itu adalah rema. Ya kenapa? Ada perjanjiannya di Wahyu ayat 10, ayat 7. Ya lebih di Wahyu 10 ya, Bapak dan Ibu bisa baca. Ini bukan poinnya, cuma yang jelas di Wahyu itu dikatakan bahwa apa? Ada malaikat. Malaikat apa? Malaikat yang kuat. Ya. Dan katanya di rambutnya atau di kepalanya itu berselubungkan matahari, ya. Dan dia berkata apa? Tidak ada penundaan. Dan ketika dia berkata tidak ada penundaan, ada ketujuh guru yang memperdengarkan suaranya. Dan saya berdoa Bapak dan Ibu, apapun yang terjadi, kita menjadi apa? Kita menjadi suara-suara yang menyerukan guru itu. Bukan menjadi apa? Orang yang terhentikan. Ya, gimana caranya Bapak dan Ibu? Kita bisa minta hikmat Tuhan. Ya, kemarin ini saya dengar, Bapak dan Ibu juga mungkin sudah dengar. Ya, contohnya apa? Ada hamba Tuhan yang datang ke sini dan dia cerita. Ya, beliau itu kalau sekali bikin acara streaming, ya, yang mendengarkan itu berapa? 48 juta Bapak dan Ibu. Ya, 48 juta dari berbagai golongan, dari berbagai kalangan, dari berbagai agama. 48 juta 1 jam. Ya. Dan saya pernah lihat KKR Lautan Manusia itu paling-paling berapa sih? Paling 2 juta, 3 juta, 4 juta. Tapi hari-hari ini Tuhan buat yang lebih ajaib lagi. Amin Bapak dan Ibu. Nah itu orangnya siapa Bapak dan Ibu? Harusnya saudara dan saya. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Coba lihat kiri kanan itu harusnya saudara dan saya. Ya. Jadi buktinya apa lagi? Ya kemarin ini saya ikut Zoom ya. Saya jadi pembicara Zoom gitu loh kalau nggak salah ya. Dan ada pembicara sebelum saya, dia tuh bilang gini, dia ini bikin TikTok ya, dia bikin TikTok live ya. TikTok live, ada di sini yang suka main TikTok atau bikin konten TikTok. Nah, kebanyakan konten-konten TikTok itu saya juga kadang-kadang lihat ya, tapi nggak ada pentingnya, nggak ada gunanya, benar nggak? Ya, seenggaknya menurut saya ya. Tapi dia bikin konten yang memuliakan Tuhan, yang membahas firman Tuhan ya. Dan dia bilang gini ya, itu dia bikin live itu hampir tiap hari. Katanya jam 10, jam 11 malam, sekitar jam segitu. Dan kalau dia bikin TikTok live, yang ikut bisa sampai 600-700 orang. Amin Bapak dan Ibu? Amin enggak? Ya Bapak Ibu mungkin belum percaya ya. Tapi bangunlah iman Bapak dan Ibu bahwa apa? Bapak dan Ibu sebentar lagi misalnya apa? Bapak dan Ibu akan diundang untuk apa? Untuk talk show misalnya di televisi ya. Atau berbicara, sharing di podcast ya. Mungkin podcast ini, podcast itu, podcast babe ini, babe itu gitu ya. Untuk apa? Untuk membagikan kebenaran, membagikan firman Tuhan. Dan saya sangat percaya Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu itu cuma Samuel boleh tolong ke halaman sesudahnya. Ya, ke halaman sesudahnya yang ada gambar foto sebelum dan sesudah ya. Jadi itu adalah warisan Bapak dan Ibu ya, ke halaman sesudahnya ya. Itu tadi gambar saya mengangkat perjanjian matahari ya dan perjanjian pelangi ya di pulau, di pantai ya. Dan ini Bapak dan Ibu ya. Ini ketika saya ke sana singkat cerita ya, di gambar yang sebelah sini, sebelah kiri gitu ya. Nah, itu tuh hari H ya, ketika apa? Ketika kita doa. Ya, kenapa? Karena waktu Bu Joel itu pemimpin saya lihat, katanya dia lihat itu ada apa? Ada awan hitam. Ya, ternyata awan hitam ini diakibatkan oleh apa? Diakibatkan keluar daripada kentut. Ya, ini menurut saya tuh lucu ya. Saya tuh ketika mendengarnya saya agak ketawa-ketawa karena istilahnya saya belum pernah mendengar seperti itu ya. Tetapi ternyata saya juga belum terlalu sempat pemetaan detail, saya langsung berangkat yaitu udah jam 10, itu jam 3 saya langsung berangkat ya, jam 3 jam 4 ya. Nah, singkat cerita bisa oleh anugerah Tuhan, Tuhan bukakan
jalan. Ya. Dan singkat cerita kita sampai ke satu titik. Ya, ini titik apa? Kalau katanya sih apa? Salah satu titik yang paling haleluya di provinsinya Jawa Tengah. Ya, tapi kita sudah rubah ya jadi apa? Jadi jantung raja, ya. Nah, singkat cerita kita doa, kita nyembah. Nah, ini saya cuma tunjukkan satu foto aja. Intinya apa? Intinya di tempat itu pada saat itu atmosfernya lebih kurang nggak enak. Ya, yaitu apa? Yaitu dingin, berkabut, ya. Terus apa? Terus spiritnya haleluya. Sebelum kita perangi, ya. Nah, singkat cerita, ya sudah kita menyembah, kita perang, ya kita angkat perjanjian demi perjanjian. Nah, itu jadi cerah, ada langit yang terbuka, ya. Dan di gambar sesudahnya itu pasukan, ya dari daerah tersebut kemudian membagikan, ya. Dia bilang gini ya, besok satu hari sesudahnya kita naik lagi ke situ, ya. Dan kita lihat ternyata sudah terbuka. Ya, amin Bapak dan Ibu. Ya. Itu ada matahari, cuacanya cerah, ya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan, ya, Tuhan yang hebat, ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu bahwa apa? Bahwa di tumitnya saya, tanda kutip, ada perjanjian Yakub. Mewarisi tumitnya Yakub, mewarisi tumitnya Abraham istilahnya. Perjanjian-perjanjian yang ada pada pendahulu kita. Dan kitalah apa? Kitalah generasi itu. Generasi apa? Generasi penakluk dunia. Generasi yang tidak terhentikan. Mungkin secara manusia ada kata manusia begini begitu. Tetapi di Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Firman Tuhan berkata bahwa apa? Tuhan Yesus Kristus berkeliling dari kota ke kota dan berbuat baik. Dia melenyapkan kelemahan. Dia mengusir sakit penyakit. Ya, saya percaya Bapak dan Ibu itu juga bicara. Ya, nanti Bapak dan Ibu bisa gali sendiri, renungkan sendiri. Ya, tapi saya ajak kita untuk apa? Untuk kita perkatakan firman itu, kita bangkit dan kita praktek. Praktek apa? Untuk dengan tumit kita menginjak-injak iblis. Ya, iblisnya apa? Mungkin ada roh intimidasi, ada roh pemecah belah, ada roh sihir, roh tenung, roh mamon, roh pembinasa keji. Apapun itu kita injak-injak, ya. Di ayat sesudahnya, ya saya cuma tunjukkan saja Bapak dan Ibu, bisa gali lagi, ya. Ada orang-orang yang seperti Kaleb yang tidak terhentikan. Ketika dia tahu ada raksasa di gunung itu, dia berkata apa? Itu bagian saya aja. Saya datang kepada Musa dan minta Hebron. Di situ ada anak, maksudnya anak itu keturunan anak, ya, keturunan enak, ya. Ada orang-orang enak yang tinggi-tinggi, yang punya kereta berkuda. Tapi Kaleb itu berkata, saya minta yang itu, Bapak dan Ibu. Berapa banyak dari kita yang mau punya roh itu, mau punya DNA itu, ya. Nah, saya bersaksi sedikit, ya. Salah satu yang membangkitkan saya adalah apa? Adalah ketika hari sebelumnya, hari Senin, itu kita pujian penyembahan di sini, ya. Mungkin ada yang ikut, ada yang enggak, ya. Cuma pujian penyembahan di situ hari itu sangat kuat sekali, ya. Dan saya itu merasa apa? Merasa ada gelombang surga, ada frekuensi surga yang istilahnya turun kepada saya dan istilahnya saya berani menginjak-injak iblis, Bapak dan Ibu.